Ya, syukur kembali boleh bersama-sama dengan jemaat yang ada di tempat ini. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Ya, kita saling menguatkan sesama tubuh Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, Bapak Ibu, di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Sudah ketemu? Kita akan baca sampai ayat yang ke-21. Kita baca bergantian, Bapak Ibu. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan firman. Terlebih Roh Kudus semakin mengerjakan setiap firman yang kita dengar dengan baik, sehingga mendorong kita untuk kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu, Efesus ini salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, betul ya? Semua tahu kan ya? Rasul Paulus itu menulis 13 kitab, Bapak Ibu. Salah satunya adalah Efesus. Nah, Efesus itu menariknya ditulis di dalam penjara. Ketika Paulus di dalam penjara. Persepsi penjara itu bukan penjara seperti yang kita tahu sekarang. Penjara ada TV-nya gitu. Penjara pada waktu itu, kalau Bapak Ibu bisa melihat di historisnya itu penjara bawah tanah. Jadi di bawah tanah seperti itu, lubang masuk begitu. Jadi kalau hujan, kadang-kadang di situ banyak orang yang mengatakan kita sulit membedakan mana Paulus, mana tikus. Ya dia kan kalau hujan karena. Nah, bayangkan ketika dia ada di dalam penjara bawah tanah, menulis surat yang seindah ini, Bapak Ibu, kitab Efesus. Di dalam penjara itu ada 4 kitab semua. Tetapi karakter Paulus ketika menulis kitab 13 kitab ini, Bapak Ibu, karakternya selalu sama. Ya. Karakternya selalu sama. Apa itu karakter suratnya Paulus? Karakternya itu biasa dia pakai pembukaan, ya, pakai salam dulu, pakai perkenalan, saya Paulus, begitu. Lalu dia langsung berbicara tentang doktrin, Bapak Ibu. Nah, doktrin itu apa? Doktrin itu kalau dalam bahasanya orang teolog itu adalah drama kosmik, Bapak Ibu. Drama kosmik itu bukan wilayah kita, tetapi wilayahnya Allah Tritunggal. Allah Tritunggal merencanakan segala sesuatu, memilih manusia. Itu wilayahnya Tuhan. Nah, drama kosmik itu ketika Tuhan nyatakan, baru kita tahu, oh seperti itu. Nah, karakternya begitu, Bapak Ibu, setiap surat. Contohnya misalnya Roma, ya. Roma pasal 1 sampai pasal yang ke-11 itu berbicara tentang doktrin bagaimana manusia diselamatkan, bagaimana manusia itu berdosa lalu diselamatkan melalui karya Allah Tritunggal. Seperti itu sampai pasal 11. Ya, sehingga memulai pasal 12 itu bukan doktrin lagi, tetapi aplikasi dari doktrin yang disampaikan. Jadi karakternya begitu, Bapak Ibu. Ya. Misalnya mulai pasal 12 di dalam kitab Roma, karena itu persembahkanlah tubuhmu. Nah, itu selalu memulai karena itu. Karena apa?
karena karya Allah yang begitu besar, karena doktrin yang sudah disampaikan, maka aplikasinya adalah memulai pasal 12. Efesus sama Bapak Ibu. Pasal 1 sampai pasal yang keempat itu berbicara tentang doktrin Bapak Ibu. Berbicara tentang pekerjaan Allah Tritunggal di dalam kekekalan. Ya, di dalam kekekalan, kalau Bapak Ibu baca pasal 1, ya, pasal 1 mulai ayat yang ketiga Bapak Ibu. Kemarin saya sampaikan di PA di gereja kami tentang ini Bapak Ibu. Bagaimana Allah Tritunggal itu di dalam kekekalannya itu mengerjakan segala sesuatu terkait dengan keselamatan. Ya. Ini semua yang disebut adalah drama kosmik. Drama kosmik itu adalah Allah di dalam kekekalannya itu mengerjakan segala sesuatu. Ya. Tanpa dinyatakan kepada kita, kita tidak akan memahaminya. Nah, ini mungkin kita tidak mengerti Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan yang menyatakannya kepada kita. Dan ini sifatnya dikatakan pasal 1 ayat 3 dan seterusnya. Itu disebutkan adalah ini yang disebut berkat rohani. Berkat rohani Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah menentukan, dan Tuhan sudah memilih, bahkan Tuhan sudah menebus. Pasal 1 sampai pasal 4 nanti bisa dibaca di rumah Bapak Ibu. Itu selalu dikatakan bahwa semuanya itu adalah in Christ, di dalam Kristus. Tuhan menentukan manusia sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus. Tuhan menebus di dalam Kristus. Artinya apa? Di luar Kristus tidak ada jalan keselamatan. Itu yang ingin Paulus sampaikan terkait dengan doktrin Bapak Ibu. Ya, nah ini dikatakan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Berkat rohani itu apa? Terkait dengan penebusan, menentukan dari semula untuk menjadi anak-anaknya, diampuni dosa-dosanya, disatukan di dalam Kristus Bapak Ibu. Dan ini semua yang disebut drama kosmik yang Tuhan rencanakan itu. Pak Titip barangkali sudah menyampaikan itu ya di gereja ini tentang pilihan Allah terhadap manusia yang akan diselamatkan, penebusan, tentang bagaimana Allah menentukan sebelum dunia dijadikan. Ini semua dikerjakan oleh Allah. Pilihannya hanya satu Bapak Ibu, tidak mungkin gagal. Nah, jadi kalau Tuhan sudah menentukan Budi Gosaryadi untuk menjadi anak-anak Tuhan, itu manusia tidak bisa menolak Bapak Ibu. Dengan kata lain apa? Semuanya dikerjakan di dalam Kristus, ya, lewat Kristus. Dengan kata lain bahwa Kristus menebus umat pilihannya. Ada yang mengatakan saya kurang begitu memahami Bapak Ibu, kalau Kristus sudah mati di kayu salib, maka di situ barang siapa yang percaya, maka pilihannya ada di tangan manusia. Bukan itu Bapak Ibu. Manusia tidak akan bisa percaya kalau dia belum dipilih. Maka Kristus mati itu adalah untuk umat-umat pilihannya. Amin Bapak Ibu. Kristus mati itu untuk umat pilihannya. Kristus mati itu adalah untuk umat ketebusannya. Pilihannya bukan dikembalikan kepada manusia. Oh, Kristus mati, barang siapa yang bisa percaya kepadanya. Kata barang siapa itu bukan berarti siapa yang mau dan siapa yang tidak. Barang siapa itu kadang-kadang terjemahannya dalam bahasa Indonesia menjadi bias Bapak Ibu. Seolah-olah penentunya itu ada di tangan manusia. Bukan. Kalau kita baca doktrinnya Paulus, kitab-kitabnya Paulus, semua ditentukan, semua dipilih, semua yang mengampuni dosa itu, semua yang mengaruniakan iman itu adalah inisiatifnya dari Tuhan Bapak Ibu. Seperti itu. Maka setelah Paulus menyampaikan doktrin ini Bapak Ibu, bahwa segala berkat rohani yang Tuhan berikan itu semua dirancang oleh Tuhan, yaitu keselamatan, maka baru dia berbicara tentang aplikasi. Kalau sudah seperti ini, kalau berkat rohani itu dirancang oleh Tuhan Allah Tritunggal di dalam kekekalannya, lalu kita mau berbuat apa nih? Kita yang menjadi objek keselamatan bagi Allah, kita mau apa? Paulus selalu menyampaikan itu. Selalu diawali kata, karena itu
Karena itu di dalam kitab Roma, karena itu persembahkanlah. Karena itu dikatakan, karena itu. Karena apa? Karena Allah sudah merancangkannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini kita semua dikejutkan oleh berita, ya, pertama berita tentang jenderal yang katanya Kristen Bapak Ibu, membunuh anak buahnya yang katanya juga Kristen, anak buahnya katanya, semuanya Kristen. Ini yang membunuh Kristen, yang dibunuh Kristen. Saya bilang kepada teman-teman itu, kalau yang dibunuh itu bukan Kristen, paling nggak akan terungkap itu. Loh, kenapa Pak? Nah, karena kalau di luar Kristen itu ya biasa, begitu dibungkus seperti langsung dimakamkan gitu, ya. Nggak akan ketahuan bakal luka-luka. Tapi karena Kristen ya dibuka. Loh, ini kok ada biru-biru lah, ini kan dibuka, dimandikan gitu kalau Kristen. Ya ini cara Tuhan. Gitu. Saya guyon-guyon begitu. Tapi yang menjadi keprihatinan kita Bapak Ibu, katanya Kristen. Itu berita yang mengejutkan bagi kita. Tapi lebih mengejutkan lagi berita sambungannya Bapak Ibu. Ada seorang yang katanya pendeta membunuh teman pengerjanya. Bahkan dia membunuh dengan istilahnya apa itu ya? Smiling face ya, dengan ketawa-ketawa begini Bapak Ibu. Katanya pendeta. Ini memprihatinkan kita Bapak Ibu. Saya sampai melihat berita ini kadang-kadang, aduh, begitu ada berita di TV ini saya pindahkan aja. Saya pindahkan ke TV yang lain. Di TV itu ada berita lagi, wah saya pindahkan. Akhirnya saya nonton TV sampai sekarang. Biasanya saya suka nonton berita, tapi berita isinya seperti itu. Ini mungkin sudah mulai berkurang. Apakah iya Bapak Ibu? Ya, manusia yang dirancang, yang dosanya itu diampuni oleh Tuhan, yang ditentukan, melakukan hal yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini memprihatinkan kita. Maka Paulus itu ketika dia berbicara tentang karya Allah Tritunggal yang begitu luar biasa, yang tidak dimiliki semua orang memilikinya, ya, bukan agama. Kita tidak berbicara agama, tetapi berbicara tentang karya Allah yang saudara dan saya telah terima. Maka kita mau berbuat apa nih? Apa iya kita ini mengikuti keinginan kita? Apa iya kita mau menjalani hidup itu sesuai dengan semau-mau gue gitu? Sama seperti yang tadi saya sampaikan itu. Apa seperti itu Bapak Ibu? Maka Paulus di dalam konteks Efesus ini Bapak Ibu, dia memberikan satu langkah demi langkah. Bisa dikatakan perintah Bapak Ibu. Karena di situ ada setiap kata diikuti oleh kata lah. Ya, mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Ada 4 hal yang betul-betul menjadi pegangan kita. Setelah Tuhan mengerjakan segala sesuatu bagi kita, kita mau apa nih? Dalam konteks Efesus ini, setelah Tuhan mengerjakan segala sesuatu bagi orang percaya ini mau apa nih? Ya, maka ada 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama ayat yang ke-15 dikatakan apa? Karena itu, ya, jadi karena karya Allah Tritunggal yang begitu luar biasa, karena Allah sudah memilih kamu, karena Allah sudah menebus kamu, maka perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kata perhatikanlah dengan saksama itu menarik Bapak Ibu. Istilah bahasa Indonesia di LAI ini, perhatikan dengan seksama lagi. Artinya apa? Betul, ini sesuai dengan bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu blepo, perhatikan dengan seksama itu blepo dalam bahasa Yunaninya. Itu apa? Di situ di dalam kata blepo itu ada kata mengamati, ya, ada kata mencamkan. Mencamkan itu berarti mengingat-ingat, menempel setiap kata demi kata itu di dalam pikiran. Lalu bersikap hati-hati dalam pengertian tidak boleh ditoleransi kata ini. Lalu mengingat, dan ada kata awasnya, ada kata waspada Bapak Ibu. Ini jauh lebih dalam daripada sekedar melihat.
Perhatikanlah dengan seksama ini bukan hanya sekedar melihat. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Sikap perhatikan dengan seksama itu kata blepo. Artinya apa? Paulus ingin mendorong orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan. Untuk apa? Harus memiliki sikap memperhatikan hidup ini seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi. Hati-hati, bukan sembarangan, bukan sembrono. Saya hari apa itu ketemu dengan seorang notaris, Bapak Ibu. Saya diajak teman saya, tiba-tiba notaris itu mengeluarkan kotak kecil gitu, Bapak Ibu. Kata dia, konteksnya adalah saya akan mengawal. Ternyata dibuka pistol, Bapak Ibu. Saya kaget juga. Saya baru itu melihat namanya pistol asli. Ini asli, Pak, saya bilang. Asli ini. Wah, Pak Budi jangan punya. Kenapa? Pak Budi masih muda. Loh, memangnya kenapa? Karena kalau sudah pegang pistol itu hawanya jadi lain. Saya pikir betul juga ya, sama seperti jenderal atau apa itu. Memang hawanya beda katanya. Nah ini justru ini menjadi penguji karakter saya, Pak. Dan dia dari agama seberang. Oh iya, saya jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jabatan apapun posisi itu bisa menunjukkan karakter kita yang aslinya. Maka anak-anak Tuhan didorong oleh Paulus, firman Tuhan pagi hari ini, untuk memiliki sikap memperhatikan hidup yang seperti ini, Bapak Ibu. Yaitu apa? Hati-hati, waspada, mengamati, bersikap hati-hati, mengingat, ya, dengan memperhatikan dengan seksama. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, kata hidup ini bukan hidup. Terjemahan kata hidup ini ada dua, Bapak Ibu, yaitu bios dan zoe. Kata bios itu biologi, berbicara biologi. Itu ada makhluk hidup, ternyata di situ ada ada tikus lagi jalan. Betul, itu hidupnya tikus. Itu kata bios. Itu ada makhluk hidup yang lain, ada serangga. Itu hidup. Itu ada manusia hidup, biologi, bios gitu. Tetapi yang dimaksud kata hidup di sini adalah zoe. Hidup bukan hidup bios. Betul, hidup bios kita menjalani makhluk hidup sama seperti makhluk hidup yang lain. Tapi ada hidupnya Allah yang diberikan kepada kita. Itu kata zoe. Maka Tuhan merancangkan segala sesuatu untuk menghidupkan kita. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu menjalankan hidup yang Tuhan sudah berikan. Itu terjemahannya, Bapak Ibu. Maka ketika sikap untuk memiliki memperhatikan hidup dengan seksama yang seperti ini, Bapak Ibu, itu dikontraskan, dikatakan ayat yang 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya kalau menjalankan hidup dengan benar, itu dikontraskan dengan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu apa, Bapak? Orang bebal itu selalu melakukan hal yang sama. Maksudnya dosa, Bapak Ibu. Ya, konteksnya itu pasal yang keempat itu, pasal yang kelima itu berbicara tentang orang yang hidup di dalam kegelapan. Orang yang bebal itu selalu melakukan hal yang sama, melakukan dosa yang sama, dan juga tidak takut untuk berbuat dosa lagi. Maka orang bebal ini bisa dikatakan apa? Tidak memperhatikan, tidak waspada, tidak berhati-hati di dalam hidupnya, dan kejatuhannya kembali dalam lubang dosa yang sama. Karena orang bebal itu ya bukan hanya selalu melakukan dosa, tetapi tidak memperhatikan kalau dia akan jatuh di dalam dosa yang sama. Itu orang bebal. Apa iya, Bapak Ibu, kita disamakan dengan itu? Firman Tuhan pagi hari ini, kita mohon Roh Kudus untuk mengerjakan setiap kalimat, sehingga ke depan, Bapak Ibu, kita kan tidak tahu batas waktu hidup kita. Maka perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup menjadi bagian dalam hidup kita. Untuk kedepannya apa? Kita bisa menjadi orang yang arif, dikatakan di situ. Jangan jadi orang bebal, tetapi jadilah orang yang arif. Arif itu adalah bijaksana,
di dalam menjalani hidup, Bapak Ibu. Maka orang yang bijaksana di dalam menjalani hidup ini penuntunnya hanya satu. Ketika kita memperhatikan hidup, penuntunnya hanya satu. Apa itu? Firman Tuhan. Kita tolong dibuka 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Ini dasar penuntun kita, Bapak Ibu. Dasar penuntun kita untuk kita bisa melakukan hidup dengan seksama, bisa memperhatikan hidup dengan seksama. Bukan kita, tetapi ada dasar penuntunnya, yaitu apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pagi hari ini firman Tuhan juga menegur kita. Pagi hari ini firman Tuhan juga menuntun kita. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk ke depan. Kita selalu mengingat firman Tuhan menjadi penuntun kita untuk kita menjalani hidup dengan memperhatikan dengan seksama. Ya, bukan hanya sekedar melihat, oh hidup ini harus seperti ini, flat, nah, tetapi dengan penuh. Makanya saya perjalanan dari Tuban tadi, waduh, saya pikir saya sudah terlambat nih. Kenapa? Karena yang saya tahu di Nudo itu macet, Bapak Ibu. Tetapi saya nggak tahu kenapa kalau ini bukan rumus, Bapak Ibu. Saya naik motor itu nggak usah memperhatikan kanan kiri segala macam. Saya nyanyi aja, tahu-tahu satu lagu sudah sampai Lamongan kan gitu, nggak kroso. Ini walaupun rotok geringingan, Bapak Ibu, namanya naik motor itu geringingan juga. Tahu-tahu sudah, berarti duduk sudah lewat ternyata. Nyanyi 3 lagu gitu. Oh, Tuhan, nyanyi 3 lagu dikerubungi begini, sudah orang nggak akan tahu begitu nyanyi. Memang betul. Ya, artinya bukan berarti tidak memperhatikan di luar ini, tetapi bagaimana saya harus sampai Surabaya itu jam 9 supaya bisa jam 9 kurang. Ternyata jam setengah 9 sudah sampai sini. Memperhatikan dengan seksama bukan berarti kita cuek, enggak, tetapi hidup kita ini jauh. Apa tujuan Allah dalam hidup kita? Itu, Bapak Ibu. Maka nasihat firman Tuhan pagi hari ini yang pertama adalah perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup yang sudah diberikan Tuhan kepada kamu. Yang kedua adalah ayat yang ke-16 bagian A, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar memperhatikan dengan seksama kita menjalani hidup, tetapi dan pergunakanlah waktu, katalah di situ, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakanlah di sini itu mengandung sebuah perintah, Bapak Ibu. Pergunakanlah waktu yang ada, bukan berarti kita mengisi waktu. Kata waktu ini yang disebut bukan waktu perputaran waktu 24 jam. Itu yang disebut kronos, Bapak Ibu. Kronos itu adalah kronologi. Nah, makanya muncul kata kronologi itu karena bahasa aslinya adalah kronos. Kronologi yaitu perputaran waktu 24 jam. Tetapi yang disebut waktu di sini bukan kronos, tetapi kairos. Bukan berbicara tentang perputaran 24 jam, rutinitas, ya pagi bekerja, sore pulang ke rumah, lalu tidur, lalu besok menjalani hidup. Bukan itu, Bapak. Tetapi kata kairos ini berbicara tentang kesempatan. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Kata pergunakanlah ini dalam bahasa aslinya bukan kita mempergunakan waktu kronos, bukan, tetapi dalam bahasa aslinya adalah ex agorazo. Apa? Tebuslah kesempatan yang ada. Ya. Maksudnya apa? Kata tebuslah ini. Maksudnya dulu ketika masih dalam kegelapan, dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, ya, waktu itu terbuang dengan sia-sia. Waktu itu mengalir, berjalan begitu saja, Bapak Ibu. Rutinitas seperti itu saja. Tetapi ketika kita menjadi anak-anak Allah, ketika Tuhan sudah memberikan hidup kepada kita, ketika Tuhan sudah merubah posisi kita menjadi anak-anak Allah, maka mau tidak mau, Bapak Ibu,
perintah firman Tuhan adalah kita harus mengisi waktu dengan hal-hal yang lebih baik. Kenapa? Karena waktu itu adalah kesempatan, bukan kronos lagi, tetapi kairos. Ya, dulu ada, kalau namanya waktu ini kan terus berjalan, betul ya Bapak Ibu, tidak bisa ditarik mundur lagi. Oh, saya dulu berbuang sia-sia. Contohnya tahun 2021 Bapak Ibu, saya kan kena COVID nih, parah lagi. Badan saya drop 10 kilo. Waduh, bagaimana? Saya akhirnya mengambil komitmen Bapak Ibu. Kenapa saya kena COVID waktu itu? Saya berpikirnya sederhana. Oh, berarti tubuh saya, kita berpikir secara realistis dalam hal kesehatan. Berarti tubuh saya ini kurang bisa kuat di dalam menangkal setiap virus Bapak Ibu. Maka saya drop waktu itu. Wah, kalau gitu, ini cerita simpel Bapak Ibu dalam ini. Maka ke depan saya harus semakin meningkatkan imun dalam tubuh saya. Maka ke depan saya punya komitmen begitu. Setelah saya sembuh dari COVID, saya ke depan saya harus meningkatkan protein dalam tubuh saya. Ke depan saya harus menekan setiap hal-hal yang berkait dengan penyakit-penyakit, sehingga COVID itu kan bukan COVID-nya, tapi penyakit bawaannya ini yang orang-orang kadang-kadang bisa melemahkan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Tadi ditanya, Pak Budi, itu olahraga ya, nge-gym ya? Betul. Kenapa? Bukan hanya untuk gede-gedean otot gini, enggak, tetapi untuk olahraga, Pak. Karena apa? Saya dulu pernah kena COVID. Jadi ketika saya nge-gym, olahraga, ngangkat beban Bapak Ibu, ya, waduh, nge-gym itu berat Bapak Ibu. Sudah bayar, angkat besi pula kan gitu. Wis bayar ngangkat besi, waduh rasanya gini. Sakit lagi. Bayar ngangkat besi, ngangkat beban, ya bukan beban hidup. Ngangkat beban, sakit lagi. Jadi kalau sudah kena ototnya itu, aduh sakitnya luar biasa Bapak. Sampai kadang-kadang sabunan aja enggak bisa begini. Tapi Bapak Ibu, ketika saya menjalani rutinitas itu dengan baik, di situ ada edukasi dalam tubuh saya. Saya harus menjaga pola makan. Saya harus mengurangi kalori yang masuk dengan yang keluar itu harus banyak yang keluar. Maka kalau saya yang masuk itu kira-kira 100, maka yang keluar harus 120. Ya, itu namanya defisit kalori. Saya bisa mengatur itu Bapak. Itu hal praktis di dalam saya menebus waktu yang sudah sia-sia dulu Bapak Ibu. Ya, defisit kalori, menjalankan hidupnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena saya olahraga yang lain nggak bisa, main game, main bulu tangkis sudah nggak mampu jantungnya. Ya itu, ya ngangkat beban kecil-kecil gitu aja. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Waktu itu terus berjalan. Ya, ada yang mengatakan begini, hidup dan mati itu waktunya sangat tipis sekali. Batasan waktunya ini tipis. Dari mana kita bisa mengatakan tipis? Orang ini dulu ini, kemarin itu masih ketemu saya, dia lagi minum teh. Ya ampun, sekarang kalau sudah, nah itu kan tipis Bapak Ibu. Orang ini kemarin itu ketemu saya sepedahan. Biasanya kalau orang dipanggil Tuhan secara mendadak, artinya apa? Hidup dan mati ini tipis Bapak Ibu. Kita tidak tahu. Maka karena kita tidak tahu dan waktu itu terus berjalan, maka yang ada adalah pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Tebuslah kesempatan yang dulu terbuang dengan sia-sia. Sekarang kamu pergunakanlah dengan baik. Dengan apa? Menjalani hidup dengan baik. Dikatakan di sini karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Kenapa kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik? Karena hari-hari ini adalah jahat. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan terjebak di hari-hari yang jahat itu Bapak Ibu. Ya. Saudara pernah dengar itu ungkapannya Ronggo Warsito, ya. Dunyo iki wis edan. Ya. Nek edan ra keduman. Ya, masa anak-anak Tuhan ikut edan juga? Makanya saya kalau lihat orang-orang ahli-ahli politik itu saya ngeri Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kadang-kadang kesalahan itu, kebohongan itu diulang-ulang.
Kebohongan diulang-ulang sehingga menjadi kebenaran, Bapak. Ini menjengkelkan nggak bagi kita anak-anak Tuhan? Betul ya? Kadang-kadang hal yang bohong itu diulang-ulang terus, bukan hanya diulang, diviralkan, Bapak Ibu, hal kebohongan itu menjadi kebenaran. Nah, itu yang disebut dunia jahat itu ya seperti ini, Bapak Ibu. Bukan tidak mungkin kita bisa masuk di dalamnya. Maka tebuslah waktu dengan baik. Dengan apa? Dengan memanfaatkan untuk kita boleh berjalan dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Saya ingat dulu waktu istri saya kan orang Luwuk itu tetangganya Poso, Bapak Ibu. Kalau Luwuk Tuban, Poso itu Lamongan, kira-kira gitu, Bapak Ibu. Dulu peristiwa Poso, istri saya sempat perjalanan dari Surabaya ke Tuban misalnya gitu, dari Palu ke Luwuk. Nah itu betul-betul kalau tahun 90 sekian, Bapak Ibu. Di situ juga ada pemeriksaan dari mereka itu. Kalau ada KTP-nya pendeta langsung dibunuh di tempat itu. Gitu. Dulu peristiwanya Poso, Bapak Ibu. Nah, akhirnya kan timbullah perang antara Kristen dan Islam dan yang lain, Bapak Ibu. Karena di sana itu bukan seperti ini, membaur begini tidak, Bapak Ibu. Kalau di sini kan membaur. Nah, misalnya tempat rumah saya ini kira-kira jarak berapa ya? Jarak 50 cm itu sudah musola. Saudara percaya jarak 50 cm sudah musola. Nah, karena pepetan tembok rumah saya dengan musola. Jadi dulu waktu saya jadi panitia persembahan itu ya saya juga ikut. Nah, kalau di Jawa kan begitu, Bapak Ibu. Di Jawa itu kan membaur. Tetapi di Sulawesi enggak. Di Sulawesi itu pisah antara kampung. Ini kampung Kristen, ini kampung Muslim, ada kampung Hindu juga, Bapak Ibu. Itu di Poso itu seperti itu. Nah, maka kalau ada percikan kecil, itu bisa perang. Muncullah perang Poso pada waktu ini. Ingat ya, perang Poso itu ya, bunuh-bunuhan. Ada tokoh Kristen, ya, Tibo CS, pernah dengar ya? Tibo CS itu tokoh dari Kristen. Dia ikut perang membunuh banyak orang di situ. Maka singkat cerita Tibo CS ini dihukum mati, Bapak Ibu. Pernah dengar ya? Tibo CS 3 orang dihukum mati. Dia sudah gerasi ke presiden, sudah minta pengampunan ke presiden, sudah minta sana sini, menempuh jalur hukum sana sini, tidak bisa, tetap harus dihukum mati. Padahal yang lain tidak dihukum mati, ya dia menerima. Sehingga dia mengatakan begini, tolong saya beri kesempatan. Jadi dia minta waktu, kalau dihukum mati tanggal 16, dia minta tanggal 18. Kenapa? Dia ingin menebus waktu yang Tuhan beri, yang dulu sia-sia. Dia ingin menebus waktu di sisa waktu ini untuk menebus waktu, kesempatan untuk dia boleh mengenal dengan baik, dengan benar kepada Tuhan. Memang Tibo CS ini adalah tokoh, tapi tokoh-tokoh agamawi gitu loh, Bapak Ibu. Yang minum, ya apa segala macam. Tetapi dia ingin mengenal. Jadi di sisa waktu yang 2 hari ini dia mengenal kepada Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Dia dihukum dengan penuh, tidak ada ketakutan pada waktu itu dieksekusi. Konteksnya, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Itu sama seperti ketika kita dihukum mati, Bapak Ibu. Ketika kita mau dieksekusi mati, sama. Maka seolah-olah kita besok ini akan dieksekusi mati. Maka sekarang tebuslah waktu itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ada hal yang mendorong. Sekarang besok mau dieksekusi mati. Sekarang pergunakanlah waktu itu. Mungkin bisa berbuat baik atau apapun itu, Bapak Ibu. Seperti itu konteksnya kata ini. Pergunakanlah kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari yang jahat itu bukan berarti statis, Bapak Ibu. Hari yang jahat itu terus bergulir terus. Lihat itu Mas Elon Mas Elon itu, lihat itu. Itu kalau orang Surabaya itu, ya orang-orang Jawa itu Mas Elon itu, lihat. Beli Twitter berapa itu, Bapak Ibu? Berapa triliun, 400 atau berapa itu ya? Itu untuk bangun ibu kota ya. Dia bukan anak Tuhan, Bapak Ibu. Dia mengatakan apa di Twitter itu? Dia mengatakan apa? Ketika dia sudah membeli Twitter, saya akan menciptakan gini. Pokoknya intinya dia ingin lebih bahwa manusia itu akan menjadi manusia yang sebebas-bebasnya.
dengan adanya dia membeli itu kita. Belinya nggak murah Bapak Ibu. 400 triliun atau berapa itu ya. Pokoknya lebih mahal dari anggaran yang akan dibangun ibu kota itu. 400. Tapi spirit ketika dia membeli Bapak Ibu, Mas Elon itu spiritnya adalah menjadikan manusia liberal sebebas-bebasnya. Saya pernah ditampilkan file, mungkin nanti bisa dilihat file survei gitu Bapak Ibu, mahasiswa di Amerika. Itu bagaimana pendapatmu tentang toilet antara wanita dan pria? Wah, nggak setuju, itu harusnya dibongkar aja itu. Maksudnya apa? Ya nggak ada perbedaan lah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sana itu yang namanya laki-laki dengan laki. Wah, jadi itu yang disebut kebebasan manusia itu seperti itu Bapak Ibu. Betapa jahatnya. Maka kata jahat ini adalah pembusukan Bapak Ibu. Mulai dari anak-anak muda di Amerika. Sudah tidak ada namanya nggak usah ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi itu spiritnya jahat. Makanya toilet di sana sudah ada yang namanya toilet bersama Bapak Ibu. Itu hal kecil. Waduh, kalau masuk Indonesia hal kecil itu Bapak Ibu. Ya. Makanya di sana transgender itu adalah hal yang biasa. Liberalisasi itu luar biasa. Itu yang namanya pembusukan. Itu yang disebut hari-hari ini adalah jahat. Maka pergunakanlah, tebuslah kesempatan itu untuk saudara dan saya, untuk semakin mempermuliakan nama Tuhan, untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin mendalami setiap firman-Nya. Seperti itu Bapak Ibu. Maka ini konteksnya adalah sama seperti kata tebuslah ini sama seperti berdagang ya. Kata berdagang. Jadi membayar, menebus untuk apa? Mendapatkan kesempatan. Berdagang kan begitu. Berani bayar untuk mendapatkan kesempatan. Kadang-kadang kios sudah dibeli belum ditempati. Kenapa? Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Kesempatan untuk saya memiliki tempat itu. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mau mengambil komitmen sekarang. Seolah-olah besok kita dieksekusi mati. Sekarang ambil komitmen untuk saya bisa menebus waktu yang sudah terbuang itu. Amin Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang ketiga. Nah ini ayat yang ke-17. Setelah perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, dan perintah yang kedua adalah pergunakanlah. Maka ayat yang ke-17 dikatakan gini, sebab itu janganlah kamu bodoh. Ada larangan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita sudah menebus kesempatan yang ada, maka hari-hari ini harus diisi, harus ada upaya, harus ada usaha untuk selalu mengerti tujuan dan kehendak Allah dalam hidup kita. Ya, kita bergereja ini adalah supaya kita memahami tujuan Allah dalam hidup kita, kehendak Allah dalam hidup kita. Bukan karena saya ada di sini ada nggak ya, di sana ada gereja 1 jam saja. Supaya apa? Dulu spiritnya karena supaya orang belanja bisa datang ke gereja untuk sampingan gitu loh Bapak Ibu. Dulu pertamanya gitu Bapak Ibu. Ini gereja atau apa? Saudara dan saya datang ke gereja itu adalah untuk memahami tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya menjalankan hidup agamawi. Ya, bukan hanya menjalankan rutinitas, bukan. Tetapi usaha untuk selalu mengerti tujuan Allah dalam hidup kita, kehendak Allah dalam hidup kita. Maka berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, ini kehendak Tuhan itu apa sih? Kadang-kadang kehendak Tuhan itu sering dipahami sebagai rujukan masalah pribadi, Bapak. Betul ya? Cari pasangan, biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Misalnya cari kontrakan, lagi bekerja, biarkan kehendak Tuhan. Kata kehendak Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan persoalan-persoalan itu Bapak Ibu. Tetapi ini berbicara tentang keselamatan yang sudah dikehendaki oleh Tuhan dari sebelum dunia dijadikan, yang memilih kita. Maka kita menjalankan hidup itu sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan bukan seperti mantra. Misalnya saudara melakukan negosiasi apa?
Wah, ditawar piro? 1,50. Wis biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Loh, bukan untuk tawar-menawar itu Bapak Ibu. Bukan hanya untuk mantra itu Bapak Ibu. Bukan untuk rujukan kepentingan pribadi, tetapi adalah menjalankan hidup untuk keselamatan yang kekal. Hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan. Iya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kata kehendak Tuhan itu semuanya ada di dalam firman-Nya. Mengertilah akan kehendak Tuhan. Itu dikontraskan dengan orang yang bodoh. Ya, Paulus sangat keras. Paulus tidak menghendaki jemaat yang ada di Efesus itu bodoh. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian tidak mengerti kehendak Tuhan. Iya. Apa iya orang sudah berjemaat? Saya ini dari bayi sudah Kristen Bapak Ibu. Apa iya saya tidak mengerti 49 hari ini saya 49 tahun Bapak Ibu hari ini. Masa iya Budi ini 49 tahun jadi orang Kristen kok bodoh terus, tidak mengerti sama sekali firman Tuhan? Kan tidak Bapak Ibu. Roh Tuhan ingin terus mengerjakan dalam pikiran kita, untuk kita membaca, untuk kita mengerti kehendak Tuhan, untuk kita mengerti firman-Nya. Mengerti kehendak Allah itu juga merespon firman Tuhan dengan benar, bukan dengan salah-salah. Ya, saya datang ke gereja supaya saya diberkati, tidak salah, tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Tidak salah saudara punya tujuan itu. Karena apa? Karena berkat rohani Tuhan sudah berikan. Saya datang ke gereja karena Tuhan sudah memberkati saya. Maka saya mengucap syukur kepada Tuhan, dan saya akan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu Bapak Ibu. Ya. Saya datang ke gereja supaya toko saya rame. Ada loh Bapak Ibu. Jemaat yang ada di sana Bapak Ibu. Supaya, waduh, aku tak naik gereja saya. Ini kenapa? Pirang-pirang dino toko sepi. Ini apa hubungannya kan gitu Bapak Ibu? Apa hubungannya toko sepi mbak nang gereja kali? Tidak ada hubungannya. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita bergereja. Karena kita sudah mendapatkan berkat rohani, maka kita bersekutu dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu, dorongannya di situ. Maka berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan, mengerti setiap firman-Nya, baca dengan benar, ya jangan dengan salah. Kalau salah itu main comot, melepaskan kalimat dari konteksnya itu apa? Kadang-kadang kan gitu Bapak Ibu. Wah, ayat sing gampang-gampang. Hati yang gembira adalah obat. Wah, kalau gitu aku nanya karaoke terus. Ada orang Kristen yang begitu Bapak Ibu. Loh, katanya hati yang gembira, tapi bukan Kristen teman-teman Katolik. Loh, katanya kan Alkitab mengatakan itu Pak Budi, hati yang gembira adalah obat. Iya, tapi bukan berarti karena Anda itu masuk karaoke terus, karaoke siang malam karaoke, hati yang gembira adalah obat. Bukan itu, tapi mengertilah apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui ayat itu dalam hidup kita. Kenapa? Apa iya kita dikatakan kamu kok jadi orang Kristen yang bodoh, sama seperti Paulus katakan? Iya. Sebab janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, mengerti dengan benar tentang firman Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat yang ke-18 sampai 21 Bapak Ibu. Nah, ini menarik, ini yang dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur itu menimbulkan apa? Hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Dengan segenap hati ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Intinya 4 ayat ini disimbolkan adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Ya, kata ayat yang ke-18. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, penuh Roh Kudus, saudara tidak asing kan dengan kalimat ini. Wow, orang itu penuh dengan Roh Kudus. Saudara tidak asing ya. Ini pengalaman saya kecil Bapak Ibu. Saya waktu kecil, mohon maaf saya sampaikan pengalaman saya ya. Waktu kecil saya bukan didoktrin sih, saya saya diajarkan kata penuh Roh Kudus itu seperti itu.
Jadi saya harus menyanyikan haleluya 12 kali. Katanya 12 kali. Nah itu 36 kali, diulang 3 kali, saya bilang gitu. Haleluya, haleluya, sampai haleluya, haleluya, sampai mengeluarkan bahasa yang lain, bahasa yang tidak kita mengerti. Itu pengalaman saya kecil, masih remaja, Bapak. Lalu saya diikat oleh pita putih di sini, Bapak Ibu. Pengalaman saya kecil. Berarti yang diikat putih-putih disuruh maju ke depan. Yang di tangannya ada pita putih, silakan maju ke depan, karena mereka sudah penuh dengan roh. Waktu kecil, Bapak Ibu. Ternyata kata penuh roh itu bukan seperti itu. Ya, mohon maaf, harus kembali kepada dasar firman Tuhan yang benar. Kata penuh dengan roh itu bukan juga seperti gelas yang kosong, lalu diisi air. Oh sudah penuh, ya sudah. Ya sudah kalau gitu. Bukan seperti ini juga. Kata penuh roh itu juga bukan 1 tahun sekali. Ya karena hari Pentakosta lalu ada doa 10 hari penuh dengan roh, bukan itu juga. Kata penuhlah, ya di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu kata perintah. Jenis tata bahasanya adalah aktif indikatif. Itu menunjukkan bahwa kata penuhlah dengan roh itu diulang-ulang setiap saat. Itu seperti kata pancuran, gerojokan itu, Bapak. Tempat saya ada di Montong itu ngelirip, jadi gerojokan. Itu gerojokan itu kan air turun dari bawah, Bapak Ibu ya. Turun dari atas ya, menuju ke bawah. Itu kenapa tidak penuh-penuh? Itu yang disebut penuh dengan terus diisi terus, tetapi tidak penuh-penuh. Kata penuh itu dikontrol, dikendalikan. Penuhlah dengan roh, itu artinya dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, maka kita harus dikendalikan hidup kita melalui Roh Kudus. Kata penuh dengan roh, dikontrol, Bapak Ibu ya. Dan ini menariknya dikontraskan dengan apa? Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ya, mabuk oleh anggur itu kalau di daerah-daerah tertentu yang pernah saya ceritakan, itu pendetanya juga minum, Bapak Ibu. Sebelum dia menyampaikan firman Tuhan itu sudah minum gini, itu kadarnya 60%. Saya tahu sendiri, saya betul-betul tahu, Bapak Ibu. Itu sebelum dia menyampaikan firman minum. Namanya cap tikus itu, Bapak Ibu. Kadarnya 60%. Itu dibakar aja. Itu sudah menjadi budaya di daerah-daerah tertentu. Maka dia bukan dikendalikan oleh roh, tetapi mabuk dikendalikan oleh yang namanya anggur, dikendalikan oleh yang namanya cap tikus. Nah, orang Kristen, orang yang sudah direncanakan oleh Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah direncanakan, ditentukan oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka hidupnya harus dikendalikan oleh roh. Nah, kalau sudah dikendalikan oleh roh, hasilnya apa? Oh, hasilnya berarti kita bisa berbahasa roh. Bukan berbahasa roh. Berbahasa roh itu adalah salah satu karunia. Itu 1 Korintus 12 dan 14. Dan itu pun juga harus ada penerjemahnya, ada yang menafsirkannya. Kalau nggak ada menafsirkan, sebaiknya kamu diam. Paulus katakan begitu. Itu salah satu karunia. Lalu hasilnya apa kalau kita sudah dipenuhi roh? Kalau kita sudah dikendalikan orang, hasilnya adalah ada produk yang dihasilkan. Produknya apa? Ya buah roh. Di Galatia 5 ada 9 rasa digabung menjadi satu buah. Ada buah roh yang dihasilkan. Nah, 9 rasa itu kalau disimpulkan, itulah karakter Kristen yang sejati. Orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang Kristen yang dikendalikan oleh Roh Kudus, maka produk yang dihasilkan adalah karakter Kristen yang sejati. Amin, Bapak Ibu. Apa iya ada orang Kristen yang megang pistol langsung panas, duer? Makanya tadi saya katakan katanya Kristen, berarti hidupnya tidak dikendalikan oleh Roh Tuhan. Orang Kristen yang dikendalikan Roh bukan hanya karakter Kristen yang keluar, Bapak Ibu, tetapi dikatakan di ayat 20, hidup yang senantiasa bersyukur, Bapak Ibu. Nah, tadi ucaplah syukur senantiasa. Kata ucaplah syukur ini bukan berarti saudara baru mendapatkan arisan,
saudara baru deal dengan pembelian tanah. Bukan. Saudara baru mendapatkan berkat dari mana? Bukan. Ucaplah syukur itu karena pasal 1 sampai pasal 4 menerangkan kita sudah mendapatkan berkat rohani. Yaitu apa? Karya agung Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Dipenuhi Roh Kudus selalu apa? Hidup selalu memuji Tuhan. Kata memuji Tuhan itu bukan hanya sekedar menyanyi, Bapak Ibu. Iya, makanya pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia mengatakan gitu. Kenapa? Karena Roh Tuhan yang mendorong itu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia mengatakan kepada dirinya, pemazmur, hai jiwaku, pujilah Tuhan senantiasa. Kalau memuji Tuhan itu bukan hanya sekedar menyanyi, tetapi karena itu adalah karya Roh Kudus yang mendorong kita. Ada hasil untuk kita selalu memuji Tuhan. Ya. Saya pernah mengalami satu turbulensi yang saya pikir hidup saya berakhir di situ, Bapak Ibu. Ya, saya pulang ke Sulawesi, ke Luwuk sama istri dan anak saya. Ini betul, ini kisah nyata. Mungkin dulu pernah saya ceritakan. Saya pernah mengalami turbulensi itu kurang lebih sekitar 3 menit. 3 menit itu bukan waktu yang sebentar loh. Masuk dalam guncangan itu pesawat itu kira-kira mau jatuh. Itu di dalam pesawat itu mengucapkan nama-nama Allah luar biasa. Teriak. Aku langsung, waduh, anak saya bagaimana? Anak saya, gimana Pak? Itu dalam keadaan goncang, jadi masuk ke awan yang begitu tebal. Pesawat itu bukan hanya gini. Saya ngukurnya gampang sih kalau naik pesawat ini bahaya atau enggak. Ngukurnya dari pramugari, Bapak. Kalau pramugari itu sudah takut, Bapak Ibu, berarti sudah dalam bahaya, betul ya? Karena dia ini kan sudah hari-hari naik itu, Bapak Ibu. Sudah itu pramugari sudah betul-betul mojok begini, sudah mengucapkan nama-nama Allah. Ya, saya pegang tangan anak istri saya. Ayo Mas, kita nyanyi. Saya ajak nyanyi aja. Waktu itu kan nyanyian yang pertama, nyanyian yang baru keluar itu, Engkau ada, itu tahun berapa? Itu bersama. Kadang-kadang saya engkel-engkelan dalam keadaan genting itu, saya engkel-engkelan sama istri saya. Bukan gitu syairnya, salah. Gini. Itu mungkin yang belakang itu bingung, Bapak Ibu. Saya nyanyi begitu kuat itu. Betul itu. Ya enggak. Itu saya pikir, kayaknya kita selesai sampai di sini. Ya sudah, ayo kita nyanyi. Maksudnya kita dipanggil Tuhan dalam keadaan kita memuji Tuhan. Nyanyi, saudara tahu, saya kadang-kadang menyaksikan ini, kadang-kadang saya lihat anak saya. Saya lihat anak saya juga nyanyiin ya, belajar lagu baru ya, dalam keadaan itu. Ya itu, anak saya ketakutan luar biasa segala macam. Saya nyanyi itu, ya sudah. Kita kayaknya selesai sampai di sini. Lihat goncangan pesawatnya itu, betul itu Bapak. Jadi gini, gini. Jadi bukan hanya goncang biasa, turunnya tuh sampai rendah begitu, naik lagi. Pramugari sudah ketakutan. Tiba-tiba kayak keluar dari begitu kayak nyendal begitu, goyang. Itu begitu mendarat itu pilot salaman gini, saking parahnya, Bapak Ibu. Ya, ini pengalaman saya, Bapak Ibu. Itu mungkin orang belakang saya lihat ini keadaan gini kok malah nyanyi. Waktu kami memuji Tuhan itu sebenarnya bukan hanya sekedar nyanyi, bukan hanya sekedar menghafalkan lagu baru. Saya sama istri saya itu sama, ingin menyanyikan lagu itu. Lupa kok sama. Nah ini Bapak Ibu, ketika kita mengalami satu tekanan hidup, mengalami satu ketakutan yang luar biasa, Roh Tuhan itu senantiasa mendorong untuk kita hidup selalu memuji Tuhan. 19 dan 20 pujian dan nyanyian rohani, bukan hanya sekedar menyanyi tetapi memuji Tuhan. Ya, ini Bapak Ibu, dipenuhi Roh Tuhan itu ketika Roh Kudus mengendalikan hidup kita setiap saat, bukan 1 tahun sekali, ya. Bukan ketika saudara ada event lalu ada disiapkan pita putih, tidak. Tapi setiap hari Roh Tuhan biasa mengendalikan kita. Nah, hasilnya apa? Bukan sandal lawas ya yang keluar, bukan cakalang mantah itu itu kan kadang-kadang dipelesetkan oleh gereja-gereja. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi
ada buah yang dihasilkan, yaitu apa? Karakter Kristen yang sejati, mengucap syukur senantiasa, dan apa? Hidup selalu memuji Tuhan. Ini Bapak Ibu, ya, hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus. 4 hal ini mari kita pegang, mari kita jadikan satu komitmen untuk hidup ini semakin kita letakkan di dalam mezbah Tuhan, untuk kita selalu mempergunakan waktu, memperhatikan hidup dengan seksama, berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, dan hidup yang mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Kenapa? 4 hal ini harus kita lakukan, karena Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, yaitu apa? Yang tadi saya sampaikan, drama kosmik Tuhan sudah kerjakan untuk saudara dan saya yang harusnya tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala.